Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Nantera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan daripada buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i yang praktis. Kita ingin melanjutkan pembahasan pelajaran yang kedua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas pelajaran yang ke-1, yaitu tentang bagaimana caranya membaca al, hamzah lam. Di sana ada dua cara baca al, ada yang dibaca ilhar atau disebut dengan juga al-qamariyah, dan juga ada yang dibaca idgham atau disebut juga dengan al-syamsiyah atau asy-syamsiyah. Nah, pada video kali ini kita membahas dan menggali, mempelajari tentang pelajaran yang kedua. Bagi teman-teman yang mempunyai bukunya, silahkan buka halaman yang keempat, yaitu pelajaran yang kedua, bagaimana caranya kita membaca apabila di suatu kata diakhiri dengan huruf mad, kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah wasal. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang tidak mengetahui kaidah bacaan kata-kata yang seperti ini. Mereka terkadang membacanya salah, apakah memang tidak tahu bacaannya atau sengaja kesalahannya. Nah, tentu hal ini wajib bagi kita untuk mempelajari, untuk memahami bagaimana bacaan yang benar. Ketika ada kata yang diakhiri huruf mad, kemudian setelahnya hamzah wasal. Nah, bagaimana cara bacanya yang benar? Maka teman-teman perhatikan dengan seksama penjelasan-penjelasan yang insya Allah akan saya jelaskan terkait dengan kaidah cara membacanya, agar hal ini tidak terjadi lagi kepada kita, kesalahan-kesalahan baca terkait dengan pembahasan ini. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, kita juga berhak untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih belum mengetahui cara bacanya, atau memang tidak mau mengetahui sama sekali sehingga terus melakukan kesalahan yang serupa. Dan ini tidak boleh terjadi pada diri kita, karena mempelajari ilmu agama, termasuk di dalamnya mempelajari tajwid ini adalah kewajiban bagi kita. Dan kita juga wajib membacanya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, di mana itu adalah tuntutan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Nah, di antara makna tartil adalah bacaan yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu mentajwidkan huruf. Di antara mentajwidkan huruf adalah bagaimana caranya kita membaca kata demi kata dengan bacaan yang benar, baik dari segi makhrajnya, sifatnya, ataupun hukum yang terkandung di dalam huruf tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan tartil. Maka wajib bagi kita yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba bahas pembahasan pelajaran yang kedua, yaitu bagaimana ketika kata diakhiri dengan mad, setelahnya hamzah wasal, bagaimana cara membacanya. Maka di sini ada cara bacaan, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dibaca tidak panjang apabila wasal.
dibaca tidak panjang apabila wasol. Yaitu maksudnya adalah ketika kita membaca kata tersebut yang diakhiri dengan mad, ya, dan setelahnya hamzah wasol, dan kita bacaannya secara langsung, tidak mewakafkan pada kata yang di mad tersebut, tapi kita ya mewasolkan, melangsungkan, ya, dengan bertemunya hamzah wasal itu, maka adalah kita tidak memanjangkan mad tersebut. Ya, nanti saya bahas secara rinci. Kemudian yang kedua, dibaca panjang ketika kita wakaf atau berhenti pada kata yang terdapat mad di akhir katanya. Jadi ketika ada kata yang diakhiri dengan huruf mad, ya, setelahnya hamzah wasal nih, tapi kita berhenti pada kata tersebut, ya, pada kata yang ada madnya itu, maka madnya tetap dibaca panjang. Ini kaidah yang kedua, cara bacanya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lebih rinci. Ya, tadi terkait dengan cara baca yang pertama. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ya merinci pembahasan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami yang dimaksud dengan mad itu apa, kemudian hamzah wasal itu apa. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya tentang mad, maka jawabannya, ya, kalau kita ditanya tentang mad, maka jawabannya mad itu secara bahasa adalah az-ziyadah, itu adalah tambahan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya di buku yang sama ini akan ada pembahasan khusus tentang mad. Ya, hanya saja video kali ini hanya sebatas gambaran ya yang dimaksud dengan mad secara umum. Ya. Jadi mad itu secara bahasa adalah az-ziyadah, yaitu adalah tambahan. Az-ziyadah, tambahan. Adapun secara ya istilah adalah memanjangkan suatu bunyi ya pada kata yang di dalamnya terdapat huruf mad. Jadi dipanjangkan apabila terdapat huruf mad. Yaitu apa? Alif, waw, dan ya. Jadi huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Ketika suatu kata yang terdapat di dalamnya salah satu di antara 3 huruf ini, maka dibaca panjang. Ya, kaidahnya panjangnya 2 harokat. Ya, kaidah asal mad dibaca panjang 2 harokat. Ya. Kemudian yang kedua adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal itu apa teman-teman? Jadi hamzah wasal itu adalah hamzatun yu'tabiha ya litamakkuni minal bad'i bisakini. Tathbutu fi bad'il kalami wa tasqutu fi waslihi. Jadi yang dimaksud dengan hamzah wasal adalah ya, hamzah yang diadakan agar dapat membaca lafaz yang dimulai dengan sukun. Jadi hamzahnya adalah tambahan, ya. Dibaca pada permulaan kalimat dan tidak dibaca pada waktu wasal, menyambung. Jadi ya umumnya adalah hamzah wasal itu hanya ada di awal kata. Jadi tidak ada hamzah wasal yang ada di tengah atau di akhir kata. Seluruh hamzah wasal itu pasti di awal kata. Nah, dibaca hamzah wasal tersebut apabila kita memulai pada kata tersebut, ya. Namun kalau kita mewasal dari kata sebelumnya, maka hamzah wasal tidak dibaca. Sehingga inilah yang dimaksud dengan hamzah wasal. Artinya kedudukan hamzah di sini kalau wasal tidak dibaca. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, hamzah wasal itu juga ya terletak pada 3 ya kata. Yang pertama adalah kata isim. Kemudian yang kedua kata fi'il dan yang ketiga kata harf. Gitu ya. Nanti ya kata setelah mad ini bisa jadi ada di fi'il, bisa jadi ada di isim, bisa jadi ada di huruf. Nah, ini ya. Jadi apabila ada kata yang diakhiri dengan mad, apakah itu alif, waw atau ya, setelahnya hamzah wasal, apakah pada kata isim, apakah ada pada kata fi'il atau pada huruf. Nah, seperti ini. Maka hamzah wasal ya ini mempengaruhi bacaan mad tersebut. Nah, ada 2 bacaan tadi. Yang pertama, kalau kita lanjut wasal, maka tidak dibaca panjang. Madnya tidak dibaca panjang karena ada hamzah wasal di situ. Kalau kita berhenti pada kata yang terdapat mad tersebut dan kita berhenti pada huruf madnya,
ya, maka huruf mad dibaca panjang. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti yang ada di buku ini ya, teman-teman, halaman 4. Contoh waqalul hamdulillahi. Waqalul hamdulillahi. Jadi perhatikan teman-teman, di sini waqalu, ya, waqalu, dan di situ ada lu, ya, lam, waw, di situ ada alif sifar mustadir la yunta. Ada alif sifar mustadir tidak dibaca. Anggap tidak ada. Yang ada, ya, kita anggap hanya ada mad di situ, yaitu huruf waw. Waqalu. Nah, asal katanya, ya, bacaan pada kata ini, asal bacanya ya, pada kata ini dibaca panjang. Lu, waqalu, waqalu. Nah, dibaca panjang. Kenapa? Karena ada huruf mad. Huruf madnya apa? Waw. Perhatikan ya, huruf madnya waw. Waqalu. Asal bacanya 2 harokat. Waqalu. Namun setelah kata waqalu ini, ya, itu ada kata yang diawali dengan hamzah wasl, yaitu alhamdu. Alhamdu. Nah, hamzah waslnya mana? Ya, hamzah di awalnya itu. Al. Nah, itu hamzah wasl yang ditandai dengan kepala sod. Ya, kepala sod kecil. Itu bukan dhammah, teman-teman, itu kepala sod. Nah, hamzah wasl pada kata ini itu masuk ke hamzah wasl yang ada di huruf, yaitu masuk ke lam. Nah, lam sebagai huruf. Jadi hamzah wasl yang terdapat pada huruf, ya, namun dia melekat pada isim, sehingga disebut dengan isim ma'rifat, gitu ya. Tapi kalau kita ditanya, ya, ini hamzah wasl ada pada kata isim, fi'il atau huruf, maka kita jawab huruf. Kenapa? Karena dia, ya, menemani huruf lam. Cuman dia bersamaan juga dengan isim, yaitu hamdun. Tapi kalau kita, ya, ditanya seperti itu, ya, kita jawab dia ada pada huruf. Jadi hamzah wasl di sini. Maka bagaimana caranya kita membaca? Maka mad tadi waqalu itu tidak lagi dibaca panjang kalau kita wasol dengan hamzah wasol ini. Maka cara bacanya gimana? Waqalul hamdulillahi. Waqalul hamdulillahi. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan waqalul hamdulillahi, bukan waqalul hamdu, tidak, tapi langsung saja teman-teman, jangan ragu-ragu, langsung dibaca pendek. Waqalul hamdulillahi, walaupun ada mad di situ, dia tidak berlaku karena adanya hamzah wasol. Ketika kita wasol, maka, ya, mad tadi dibaca pendek saja, gitu ya. Kenapa teman-teman? Alasannya adalah tidak adanya, ya, mad setelahnya sukun. Jadi secara bentuk di sini hamzah wasol, ya, itu sukun. Secara bentuk tertulisnya di situ sukun. Tidak ada harokat yang menemani hamzah wasol itu. Tidak a, tidak i, tidak u. Ya, sehingga tidak mungkin di dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab sukun bertemu dengan sukun. Tidak mungkin. Waqalu, mad itu sukun, wawunya itu sukun sehingga dibaca panjang. Tapi setelahnya sukun juga secara kata. Ya. Adapun secara kaidah kan nanti ada bacaannya. Apakah dibaca a, i, u gitu dan sebagainya. Nah, oleh karena bertemunya 2 sukun, maka harus ada yang dikorbankan. Apa itu? Madnya. Yang dikorbankan adalah madnya. Sebab ini kaidah yang sudah dibuat oleh para ulama qurra atau tajwid. Begitu teman-teman. Ya, waqalul hamdulillahi. Jadi tidak dibaca panjang, ya. Coba kita praktek. Waqalul hamdulillahi.
Coba. Wa qalul hamdulillahi. Baik, Masya Allah. Teman-teman silahkan berlatih. Kemudian yang kedua, ya. Wa qalal hamdulillahi. Nah, perhatikan ada perbedaan cara baca, ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau yang di awal tadi itu wa qalu, kalau kita lihat dari dhamir, itu dhamirnya adalah jamak. Ya, jamak mudzakkar. Ya, jadi maksudnya menunjukkan jamak hum itu ya. Jadi mereka berkata. Sedangkan di contoh surah An-Naml ayat 15 ini waqala itu dua orang yang berkata. Ya, musanna dua orang. Waqala dua orang laki-laki berkata. Nah, di sini ada perbedaan cara bacanya teman-teman. Yang membedakan sebenarnya adalah adanya naber dan tidak adanya naber. Nah, kalau dhamir jama yang waqalu tidak perlu adanya naber. Sedangkan pada ya surah An-Naml ini ayat 15 waqala itu harus ada naber. Nah, apalagi nih teman-teman naber. Jadi teman-teman perhatikan, naber itu adalah hentakan suara ya atau naiknya suara untuk membedakan ya daripada penyamaran makna yang ada di situ. Jadi dengan adanya naber ini hilanglah kesamaran ya dengan adanya bacaan tersebut gitu ya. Karena kalau tidak ada naber akan terjadi kesamaran makna teman-teman. Jadi yang harusnya maknanya dua, karena tidak ada naber seolah-olah jadi satu antara waqala dengan waqala satu orang, waqala dua orang. Maka ketika kita ya membaca secara kaidah tadi, ketika huruf mad ya bertemu dengan hamzah wasal itu tidak dibaca, maka jadinya pendek, seolah-olah itu satu orang jadinya waqala. Jadi ketika kita baca waqalal hamdulillahi, seolah-olah yang berkata satu waqala dan dia berkata. Jadi seolah-olah yang berkata satu, makanya harus ada naber untuk ya membedakan dia satu atau dua. Ya, sehingga kita harus dihentakkan naik sedikit. Waqalal hamdu, bukan waqalal biasa, waqalal hamdu tidak, tapi harus dihentakkan pada la-nya. Lal itu waqalal hamdu. Nah, sehingga hilanglah kesamaran makna yang dimaksud pada kata tersebut. Jelas ya? Intinya dibaca pendek sama, cuman harus ada naber. Perhatikan ya, harus ada naber. Kalau yang di atas jelas waqalu, karena sudah jelas maknanya beda. Waqalu ya jama. Jadi orang ketika mendengar waqalu ya jelas maknanya mereka gitu ya. Sedangkan waqala ada kesamaran. Nah, kita coba baca lagi teman-teman. Waqalal hamdulillahi. Waqalal hamdulillahi. Coba teman-teman baca. Waqalal hamdulillahi. Ingat jangan sampai dibaca panjang. Waqalal bukan, tapi waqalal hamdulillahi. Masya Allah. Ya, mumtaz. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi. Nah, di situ ada fi, harusnya dibaca panjang. Fi, cuman karena setelahnya hamzah wasal, maka fi dibaca pendek. Wa ma fil ardi. Coba teman-teman. Wa ma fil ardi. Masya Allah, mumtaz. Selanjutnya, qalul ana ji'ta bil haqqi. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Coba teman-teman. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Masya Allah, lanjut. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Masya Allah. Ya, fiha asalnya panjang. Fiha ya. Tapi karena ada hamzah wasal jadi fihal
فأكثروا فيها الفساد. Masya Allah ya. Lanjut. Qul id'u Allah aw id'u Rahman. Qul id'u Allah aw id'u Rahman. Nah, di sini ada Allah. Qul id'u, asalnya panjang. Qul id'u, karena hamzah wasal setelahnya maka dibaca pendek. Sama awida'ur roh, awida'ur roh, asalnya awida'u ya, karena ada hamzah wasal jadi pendek. Awida'ur gitu ya. Kita baca lagi. Qul ida'ullaha awida'ur rahman. Coba teman-teman baca. Qul ida'ullaha awida'ur rahman. Masya Allah. Mumtaz. Sekarang kita lanjut. Thumma dammarna al-akharin. Thumma dammarna al-akharin. Ya, di situ dammarna asalnya panjang karena ada mad alif ya. Setelahnya hamzah wasal maka dibaca pendek. Thumma dammarna al-akharin. Coba teman-teman baca. Thumma dammarna al-akharin. Masya Allah. Lanjut terakhir ya. Wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Coba. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, di situ ada ma asalnya panjang karena setelahnya hamzah wasal jadi dibaca pendek. Mak, bukan mak tapi mak gitu ya. Wa 'alaiha maktasabat. Itu ya. Coba. Wa 'alaiha maktasabat. Masya Allah. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Itulah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita membaca ya apabila ada kata yang diakhiri dengan huruf mad namun setelahnya hamzah wasal. Jadi ada dua bacaan. Kalau kita lanjut wasal seperti yang contoh-contoh tadi itu semuanya kita wasal. Semuanya kita wasal sehingga dibaca pendek madnya. Tapi bagaimana kalau kita membaca dengan berhenti pada mad tersebut? Maka dibaca panjang kembali kepada hukum asal. Bahwa hukum asal mad ya dibaca panjang. Contohnya misalkan wa qalul hamdulillahi, itu wasal jadi pendek madnya. Tapi kalau kita berhenti pada kata mad tadi wa qalu maka dibaca panjang. Wa qalu. Nah, kemudian kita lanjut lagi misalkan alhamdu, contoh ini ya. Atau wa qalu, kita berhenti. Namun ketika kita mengulang, melanjutkan ya muwasal, maka dibaca pendek ini. Wa qalul hamdulillahi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman mau bertanya ya silakan bisa di kolom komentar. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.